Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pratama, kelas IFA 801 PJJ dengan NIM 103042400015 akan menjelaskan tentang datasheet yang saya dapatkan. Datasheet yang saya dapatkan ini berupa panjang daun, lebar daun, diagonal daun yang ada di depan rumah saya sendiri, rumah tetangga saya, dan berbagai jenis mangga yang ada di kompleks saya. Karena waktunya cuma 15 menit, saya akan menjelaskan dengan cepat dan ringkas tentang presentasi UAS ini. Langsung aja kita visualisasikan datanya. Pertama, yang harus kita siapkan adalah RStudio untuk memvisualisasikannya. Kalau misalkan kita belum ada Read Excel, itu kita install terlebih dahulu Read Excel-nya. Misalkan sudah ada, akan terdapat pop-up seperti ini. Selanjutnya adalah install package ggplot. Install package ggplot. Kalau misalkan belum terinstall, maka akan menginstal secara tersendiri ketika kita run. Selanjutnya panggil library. Yang ini ya, yang nomor 3. Nomor 3 itu panggil library read XL. Kita load. Setelah kita load, maka masukkan atau misalkan analisa data yang kita tuju, yaitu data uas.xlsx. Kita tembak atau kita direct data kita. Setelah data kita terdeteksi, maka saya kasih nama UAS data kita. Setelah kita kasih nama data UAS, cek apakah data tersebut sudah masuk atau belum. Dengan saya mengeceknya dengan head. Head itu untuk mencari 6 baris pertama pada data kita muncul. Selanjutnya ada tail itu bawah, 6 baris bawah dari data kita muncul juga. Selanjutnya kita cek data tersebut berbentuk numerik atau karakter. Oke, muncul yang jenis hanya karakter hanya pada kolom jenis. Selanjutnya kita analisa dengan summary UAS. Oke, setelah kita analisa, maka terdapat panjang daun ini. Di panjang daun adalah panjang daun terkecil adalah 11,90 cm. Sedangkan 25% data memiliki panjang daun kurang dari sama dengan 15,32 cm. Ini ya. Selanjutnya adalah panjang daun tengah adalah 17,65 cm. Serta rata-rata panjang daun adalah 18,48 cm. Min-nya ya. Selanjutnya 75% data memiliki panjang daun kurang dari sama dengan 22,45 cm. Dan panjang daun terbesar adalah 26,60 cm. Keterangan ini berlaku juga pada kolom-kolom yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pie chart. Cara membuatnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Pie chart ini adalah berbentuk lingkaran seperti pizza yang sering kita temukan di warung-warung jajanan dengan script sebagai berikut. Ini yang akan kita tampilkan adalah kolom jenis dengan warna violet, cyan, chartreuse, gold, dark magenta. Saya menggunakan warna-warna ini supaya beda aja dengan yang lain tuh ya. Kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat core plot. Apabila kita belum punya core plotnya, maka install terlebih dahulu. Kalau misalkan muncul update load package seperti ini, berarti kita sudah menginstalnya. Maka kita load kembali menggunakan library core plot. Setelah di load, kita analisa si kolom-kolom kita ada berapa. Nah, si core plot ini tidak bisa mendeteksi kolom yang berbentuk karakter. Maka kolom yang berbentuk karakter kita tiadakan terlebih dahulu dengan nama UAS6. UAS6 ini UAS number, kita singkat aja dari UAS menjadi UAS6. Kita run. Oke, setelah kita run,
Nah, maka hasil 6 heat mapnya sebagai berikut. Heat map ini dari -1 ke 1. 1 adalah menunjukkan korelasi positif sempurna, sedangkan -1 adalah kebalikannya. Di sini bisa dilihat panjang daun dan diagonal daun itu korelasinya panjang daun dan diagonal daun hubungan positif yang kuat hampir mendekati biru tua. Ini hampir mendekati biru tua, artinya semakin panjang daun, semakin besar diagonal daun. Begitupun dengan kotak-kotak yang lainnya. Apabila putih, itu berarti tidak berkorelasi. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan memunculkan histogram. Kita run, install package. Kalau misalkan sudah terinstall, kita run juga, library-nya kita load. Setelah library terload, kita tampilkan, maka akan muncul diagram yang lengkap seperti ini. Oke. Setelah muncul diagram ini, kita bisa melihat korelasi yang paling bagus itu adalah diagonal daun dan panjang daun. Itu hampir satu garis ya, dan itu 0,99. Itu tuh bagus. Dan yang lainnya ada 0,10, apalagi ini minus 0,02, 0,0, ini tidak ada korelasinya sama sekali antara lebar daun dan panjang daun. Oke. Selanjutnya kita run kembali untuk membuat histogram ya. Untuk membuat histogram. Oke, histogram panjang daun telah dirubah namanya ke X, maka di sini pun X akan lebih sedikit mempermudah kita ya. Dengan segmen sebagai berikut. Histogram panjang daun. Sorry. Dari histogram ini menunjukkan bahwa data panjang daun memiliki distribusi yang mendekati norma. Puncak distribusi berada pada bin sekitar 15 sampai 16. Puncaknya mendekati ini 15 sampai 16 cm, di mana frekuensinya paling tinggi. Oke. Sebagian besar data berada dalam rentang 12 sampai 23. Sebagian besar adalah dari 12 sampai 23. Sebagian besar datanya ada di situ. Oke. Garis horizontal ini apa sih? Segmen horizontal memberikan representasi visual tambahan dari frekuensi data di setiap bin. Garis ini membuat histogram lebih mudah dibaca dan menunjukkan jumlah data di setiap kategori. Oke, sama halnya dengan data-data yang lain seperti berikut. Oke. Selanjutnya kita akan membuat histogram dan box plot. Coba kita run kembali. Pertama-tama kita run yang layout ini. Setelah kita run, selanjutnya parmar untuk memisahkan dua box ya, atas sama bawah. Di atas nanti ada sama di bawah. Selanjutnya box plot. Nah, box plotnya sudah terlihat dari rentang sekitar 12 sampai 27 ya. Di sini kita lihat 4 sampai 30 rentangnya. Kita run lagi. Nah, sudah ada diagram garis, histogram dan box plot ya. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Oke, pola distribusinya. Data panjang daun memiliki distribusi yang mendekati normal dengan mayoritas nilai berada di rentang tengah. Oke. Histogram dan box plot saling mendukung dalam menunjukkan bahwa data tidak memiliki outlier yang signifikan. Box plot memberikan gambaran ringkas tentang lokasi dan penyebaran data. Histogram dan kurva densitas memberikan informasi lebih rinci tentang pola distribusi data. Ini ya. Sedangkan si box plot ini memberikan gambaran ringkas tentang lokasi dan penyebaran data. Lokasi dan penyebaran datanya ada di rentang ini ya. Oke, dan itu berlaku untuk
lebar daun. Nah, ini lebar daun serta diagonal daun. Oke. Selanjutnya akan kita tampilkan. Kita hapus dulu supaya lebih bagus. Nah, ini adalah jenis-jenis mangga, arum manis, golek, indramayu, gincu, dan mana lagi. Saya menuliskan faktor di sini, arum manis, golek, indramayu, gincu, mana lagi, untuk mempersingkat tulisan-tulisan di sini. Kalau misalkan ditulis mangga, gincu, golek, mangga, gincu, indramayu, mangga, indramayu, itu terlalu kepanjangan, sehingga tidak akan bisa ditulis di sini. Akan ada yang hilang. Makanya saya menuliskan faktor seperti ini. Dari gambar tersebut, ini yang box float ya. Dari data tersebut memiliki rentang yang lebih kecil dibandingkan jenis lain. Arum manis ya. Arum manis memiliki rentang yang lebih kecil daripada jenis yang lain, dengan nilai median di sekitar 15 dan outliner di bagian bawah. Oke, terlihat. Mangga golek mediannya lebih tinggi dibandingkan arum manis dengan distribusi yang lebih simetris. Mangga golek yang hampir simetris lah ya. Indramayu, gincu, dan mana lagi mediannya berada di sekitar 20, menunjukkan ukuran diagonal daun lebih besar. Oke. Outliner arum manis kan punya outliner ya, yang menunjukkan bahwa ada beberapa daun dengan diagonal yang lebih kecil dibandingkan distribusi normalnya. Daun yang lebih besar dengan distribusi normalnya. Oke. Diagonal daun untuk jenis arum manis lebih kecil secara keseluruhan dibandingkan jenis lain. Jenis golek, indramayu, gincu, dan mana lagi memiliki rentang yang lebih besar dan median yang lebih hampir sama. Begitupun cara bacanya dengan grafik-grafik yang lain. Grafiknya muncul berbeda-beda. Oke. Ternyata telah kita periksa semuanya dan kita visualisasikan. Selanjutnya akan saya simpulkan kesimpulan yang didapat dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah distribusi data. Dari distribusi data, ukuran daun, diagonal, lebar, dan panjang, jenis mangga, indramayu, gincu, dan mana lagi memiliki ukuran yang daun yang lebih besar secara keseluruhan dibandingkan jenis arum manis dan golek. B. Distribusi ukuran daun pada setiap jenis mangga menunjukkan variasi yang konsisten dengan karakteristik masing-masing jenis. Outlinernya, beberapa outliner ditemukan, terutama pada jenis arum manis. Betul sekali. Outliner ini menunjukkan adanya daun yang secara signifikan lebih kecil dari ukuran daun lainnya dalam distribusi jenis tersebut. Oke, outliner dapat mencerminkan variasi alami atau kemungkinan keseluruhan pengukuran. Analisis per variabel, diagonal daun, median tertinggi ditemukan pada jenis mangga, indramayu, dan gincu. Jenis arum manis memiliki rentang ukuran diagonal daun yang paling kecil, dengan beberapa outliner yang mencolok. Lebar daun pada jenis gincu dan mana lagi lebih besar dibandingkan jenis lainnya. Tidak ada outliner yang signifikan untuk variabel ini. Panjang daun, jenis indramayu memiliki panjang daun yang paling besar, sedangkan arum manis menunjukkan ukuran paling kecil, dengan beberapa outliner di bagian bawah distribusi. Kesimpulan statistiknya, perbandingan antara jenis mangga, arum manis memiliki ukuran daun paling kecil di semua dimensi, diagonal, lebar, dan panjang. Indramayu menunjukkan ukuran daun lebih besar, diikuti dengan gincu dan mana lagi. Keberadaan outliner ditemukan terutama pada jenis arum manis. Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut valid atau kesalahan pengukuran. Oke, catatannya, informasi ini dapat digunakan untuk membedakan jenis mangga berdasarkan karakteristik daun mereka. Data ini dapat membantu dalam pengelompokan atau klasifikasi jenis mangga berdasarkan ukuran daun untuk penelitian botani atau agronomi. Oke, sekian dari saya. Karena waktu sudah mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.